Oke teman-teman, kita sudah berada di soal nomor 21. Di video ini ada 10 soal, yaitu dari 21 sampai 30. Dan kita masih berada di materi konsep dasar ekonomi. Untuk pertanyaan soal nomor 21 adalah faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu 1. Tanah dan sumber daya alam. 2. Tenaga kerja. 3. Modal. 4. Kewirausahaan. Teman-teman, untuk soal nomor 21 ini termasuk soal tipe C. Aku tulis dulu di sini adalah soal tipe C. Nah, untuk menjawab soal tipe C, ini sudah aku jelaskan pada soal nomor 1 di video sebelumnya. Untuk linknya ada pada deskripsi video ini. Jadi silakan saja teman-teman untuk menonton pembahasan soal nomor 1. Di situ sudah ada cara bagaimana menjawab soal-soal tipe C ini. Nah, untuk faktor-faktor produksi di dalam ekonomi ada 4. Yang pertama adalah tenaga kerja, yang kedua modal, yang ketiga sumber daya alam, dan yang keempat kewirausahaan. Nah, dari pilihan nomor 1, 2, 3, dan 4, mari kita cek bersama-sama. Nomor 1 ini termasuk dalam faktor produksi perekonomian. Nomor 2 juga termasuk. Nomor 3 juga termasuk. Nomor 4 juga termasuk. Jadi untuk pilihan nomor 1 sampai 4 betul semua. Jika nomor 1 sampai 4 betul semua, maka teman-teman harus menjawab E. Lanjut lagi di soal nomor 22. Kemampuan barang untuk memenuhi kebutuhan dapat timbul karena 1. Milik. 2. Bentuk. 3. Waktu. 4. Elemen. Teman-teman bisa dilihat untuk soal 22. Ini juga termasuk dalam soal-soal tipe C, ya. Untuk tata cara menjawab soal-soal tipe C sudah aku jelaskan pada video sebelumnya, yaitu ada pada soal nomor 1. Jadi teman-teman bisa langsung melihat saja, silahkan dilihat videonya. Untuk linknya ada di deskripsi video ini. Oke? Nah teman-teman, di dalam ilmu ekonomi, kemampuan barang untuk memenuhi kebutuhan dapat timbul karena hal berikut ini. Yang pertama ada utility of time. Artinya, suatu benda tergantung di mana benda itu berada. Yang kedua, ada utility of form. Artinya, kegunaan benda tergantung pada bentuk bendanya. Jika bentuknya diubah, maka kegunaannya pun akan berubah. Yang ketiga, ada utility of ownership. Artinya, kegunaan suatu benda tergantung pada siapa yang memilikinya. Yang keempat, utility of place. Artinya suatu benda tergantung di mana benda itu berada di suatu tempat. Yang terakhir adalah unity of element, yaitu prinsip-prinsip dasar desain. Nah, dari penjelasan aku tadi, kita cek satu persatu. Untuk nomor 1, milik, ini betul, termasuk dalam utility of ownership.
Sementara nomor 2 juga betul. Ini termasuk di dalam utility of from. Nomor 3 ini juga betul, termasuk dalam utility of time. Dan yang keempat, elemen ini juga masuk, yaitu di unity of element. Jadi, nomor 1, 2, 3, dan 4 betul semua. Jika nomor 1, 2, 3, dan 4 benar, maka teman-teman harus menjawab pilihan E. Kita lanjut di soal nomor 23. Jas hujan yang berguna pada saat musim hujan saja menunjukkan adanya A. Place utility, B. Time utility, C. From utility, D. Owner utility, E. Harga. Teman-teman, kita lihat untuk pertanyaannya. Di sini jas hujan berguna saat musim hujan saja. Nah, barang akan meningkat kegunaannya apabila digunakan pada waktu yang tepat. Time utility. Contohnya di sini adalah jas hujan berguna pada saat musim hujan saja. Jadi jawabannya ada di pilihan B, yaitu time utility. Soal nomor 24. Arti yang diberikan seseorang pada suatu barang sehubungan dengan kemampuan barang itu untuk dapat ditukarkan dengan barang lain dinamakan nilai. A. Tukar objektif, B. Pakai objektif, C. Tukar subjektif, D. Pakai subjektif, E. Harga. Teman-teman, ini dia penjelasannya. Nilai subjektif adalah arti yang diberikan seseorang pada suatu barang. Sementara nilai objektif adalah kemampuan barang bila ditukar dengan barang lain atau untuk memenuhi kebutuhan. Nilai tukar adalah kemampuan barang bila ditukar dengan barang lain. Dan nilai pakai adalah kemampuan barang untuk dipakai memenuhi kebutuhan. Nah, jadi dari penjelasan aku tadi, arti yang diberikan oleh seseorang pada suatu barang sehubungan dengan kemampuan barang itu dan dapat ditukarkan dengan barang lain dinamakan nilai tukar subjektif, yaitu ada di jawaban C. Next, soal nomor 25. Nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan benda. Hal tersebut dikemukakan oleh A. Adam Smith, B. David Ricardo, C. Hume, D. Carey, E. Locke. Nah, teman-teman, aku akan membahas satu persatu dari pilihan A sampai pilihan E. Untuk Adam Smith, ini mengemukakan teori tentang nilai biaya produksi. Aku tulis dulu Adam Smith yang mengemukakan teori nilai biaya produksi. Sementara untuk David Ricardo, ini mengemukakan teori nilai kerja. Sementara Hume ini mengemukakan teori nilai pasar. Dan pilihan D, Carey, ini mengemukakan teori nilai biaya produksi. Dan Locke ini juga mengemukakan tentang teori nilai pasar.
Jadi sama seperti hume. Oke, jadi untuk jawaban soal nomor 25, teman-teman pasti sudah mengetahuinya ya. Ya, jawabannya adalah pilihan B, yaitu David Ricardo tentang teori nilai kerja. Lanjut pada soal nomor 26. Tenaga kerja dan sumber daya alam disebut faktor produksi primer karena A. Ketersediaannya dipengaruhi faktor non-ekonomi. B. Merupakan input paling penting. C. Merupakan input tak tergantikan. D. Input yang selalu tersedia. E. Input yang dominan. Teman-teman, di sini yang ditanyakan adalah tenaga kerja dan sumber daya alam yang disebut faktor produksi primer atau utama. Nah, tenaga kerja dan sumber daya alam disebut faktor produksi primer karena input yang selalu tersedia. Jadi, jawabannya ada di pilihan D. Lanjut lagi, soal nomor 27. Berikut ini merupakan kegiatan produksi menurut bidangnya, kecuali A. Ekstraktif, B. Industri, C. Pemasaran, D. Agraria, E. Perdagangan. Untuk kegiatan produksi menurut bidangnya dapat dikelompokkan sebagai berikut ini. Bidang usaha ekstraktif, yaitu bergerak dalam kegiatan mengumpulkan barang yang sudah disediakan oleh alam. Bidang industri, mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Bidang agraria, bergerak mengolah kesuburan tanah atau di bidang pertanian. Bidang perdagangan, bergerak dalam bidang jual beli barang. Nah, dari penjelasan aku tadi, pastinya sudah tahu dong untuk jawaban soal nomor 27. Ya, 27 ada di pilihan C, yaitu pemasaran. Soal nomor 28. Pekerjaan yang bersifat ekstraktif adalah 1. Perkebunan tebu, 2. Penangkapan ikan laut, 3. Perkebunan tembakau, 4. Perburuan di hutan. Teman-teman, untuk soal nomor 28, ini merupakan soal-soal tipe C. Nah, pengerjaan soal-soal tipe C sudah aku jelaskan pada soal nomor 1 di video sebelumnya. Dan untuk linknya ada pada deskripsi video ini. Jadi, silakan saja bagi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, bisa klik link tersebut pada deskripsi video ini. Nah, untuk pekerjaan yang bersifat ekstraktif, ekstraktif ini berarti kegiatan yang langsung mengambil dari alam. Ini aku tulis dulu, ekstraktif di sini langsung mengambil dari alam. Dari alam. Contohnya adalah penangkapan ikan di laut, perburuan di hutan, penebangan hutan, pertambangan, dan lain-lain. Jadi dari penjelasan aku tadi, untuk nomor 1 ini salah atau tidak termasuk ya, karena bukan langsung mengambil dari alam, jadi bukan pekerjaan yang bersifat ekstraktif. Untuk nomor 2 ini termasuk, nomor 3 tidak termasuk, dan nomor 4 ini juga termasuk. Nah, jika yang benar ada pada nomor 2,
dan 4, maka teman-teman wajib menjawab pilihan C. Lanjut ke soal nomor 29. Kegiatan produksi yang mengambil bahan bakunya langsung dari sumber daya alam tanpa harus mengubah bentuknya tergolong kegiatan A. Agraris, B. Eksploratif, C. Jasa, D. Industri, E. Ekstraktif. Nah, teman-teman, berikut penjelasan untuk kegiatan usaha produksi dapat dilakukan di berbagai bidang. Yang pertama ada bidang usaha agraris, yaitu kegiatan usaha mengolah tanah agar dapat menghasilkan barang. Contohnya adalah pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sementara bidang usaha ekstraktif adalah kegiatan produksi yang mengambil bahan bakunya langsung dari sumber daya alam tanpa mengubah bentuknya. Misalnya, menangkap ikan di laut, pertambangan, dan lain-lain. Bidang usaha industri, yaitu kegiatan yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi. Misalnya, industri. Bidang usaha perdagangan, yaitu kegiatan usaha perantara dalam menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Misalnya, distributor, grosir, dan lain-lain. Yang terakhir, bidang usaha jasa, yaitu kegiatan yang usahanya membantu atau memperlancar kegiatan badan usaha lain atau pihak lain yang memerlukan jasa, misalkan asuransi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, dari penjelasan aku tadi, sudah tahu dong untuk jawaban soal nomor 29, kegiatan produksi yang mengambil bahan bakunya langsung dari SDA adalah kegiatan ekstraktif, yaitu di pilihan E. Soal terakhir, nomor 30. Pertanyaan berikut merupakan motif yang mendorong manusia untuk bertindak ekonomi, kecuali A. Meningkatkan kemakmuran, B. Hasrat selalu menerima apa adanya, C. Keinginan memperoleh penghargaan dari sesamanya, D. Hasrat ingin membantu meringankan beban orang lain, E. Hasrat untuk berkuasa. Teman-teman, berikut untuk penjelasan motif yang mendorong manusia bertindak ekonomi. Yang pertama adalah motif untuk mencapai kemakmuran. Yang kedua, motif untuk mendapatkan kekuasaan. Yang ketiga, motif untuk mendapatkan penghargaan. Yang keempat, motif untuk dapat berbuat sosial. Nah, jadi yang bukan termasuk motif yang mendorong manusia bertindak ekonomi ada pada di pilihan B, yaitu hasrat selalu menerima apa adanya. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dan ada 30 soal yang sudah aku bagi menjadi 3 part video, yaitu video pertama, kedua, dan yang ketiga. Untuk link videonya ada pada deskripsi video ini. Nah, jadi ada 30 soal tentang konsep dasar ekonomi. Semoga soal-soal yang aku berikan untuk teman-teman menjadi referensi teman-teman dalam belajar. Good luck dan ketemu lagi di video berikutnya. Bye!